Akhirnya pihak keluarga Aswar Anas 37, sopir mobil pick-up yang mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh pengendara motor Vespa di kawasan Simpang Tugu Kebon Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang kemarin menyatakan dengan tegas membantah adanya dugaan pemerasan yang dilakukan pihaknya melalui penasehat hukum dari instansi Kumdam 2 Sriwijaya. Mengingat korban Aswar Anas, salah satu adiknya berstatus ASN di Dinas Kumdam 2 Sriwijaya dan OTMIL 105 Palembang. Kasus tersebut masih berjalan, bahkan kedua belah pihak saling lapor balik. Termasuk dugaan pemerasan yang kini sudah dilaporkan oleh keluarga, motor Vespa ke Pomdan 2 Sriwijaya. Iya, nyambak rambutnya. Kan kesakitan kan? Dimajuin lah kayak gini sama kakak kami. Pas dimajuin itu, tariklah bajunya. Sampai satunya lagi kan megang setir kan? Ya karena sakit kan ditarik kan? Dilepaslah kayak gini sama kakak kami. Pas dilepas, mungkin karena kan dia pasti satunya megang gas ya, satunya narik kan? Karena dia terlepas, tiba-tiba sudah di depan. Karena melihat yang itu sudah di depan, majulah kakak kami. Si pihak sana langsung menarik bajunya. Sampai robek ya kan? Nah, sampai turun. Menepilah ke kiri. Pas menepil ke kiri, rencananya mau nyamperin si motor yang jatuh tadi. Kenapa tadi? Enggak, yang di bagian belakang sini. Nah, satu mukul pakai helm, satunya lagi nonjok. Diserang bagian kepala, oleng kan. Langsung terjatuh. Pas terjatuh itu satu. Gimana proses mediasi yang proses ini gagal? Oh, jadi begini. Nah, kenapa di sini cuma tangan kami tiga saudara, nggak ada orang tua kami? Karena hukum sama hukum Kodam. Pihak sana kan dia kan di sana kan atas perintah Kakum, jadi PH itu mau nyari jalan keluarnya kan, tiba-tiba jadi kronologinya ini kan di posisi KB itu kan macet ceritanya. Nah pas maju jalan kan yang pas nyebrang itu udah lewat tuh, majulah ceritanya mobil ini. Pas maju si tahu-tahu ada motor yang maju juga, jadi sama-sama maju. Yola terjadi senggol menyenggol. Nah karena posisi macet tidak mungkin dong berhenti kan, biar tidak tambah ribut belakang kan, majulah lagi si mobil sama motor ini. Nah pas maju itu, dalam posisi keadaan maju itu kecepatan berapa? 20 itu kecepatan itu. Nah tiba-tiba dari sebelah kanan ada yang ngejambak rambut. Nah karena kesakitan dimajuin lah rambut kayak gitu. Nah pas dimajuin mungkin kelepas rambutnya kan, ditariklah baju sampai robek ya kak, sampai robek. Nah pas ditarik baju itu ya karena kan satunya pegang apa kak, gigi satunya kan pegang setir kan, karena ditarik baju dilepasnya kayak gini, dilepas kan, pas dilepas ya mungkin karena dia satu megang gas satunya narik baju, pas dilepas kan kehilangan keseimbangan kan, namanya motor sama-sama jalan kan, terjatuhlah si motor itu. Nah karena dilihat kakak kami itu terjatuh, majulah kakak kami untuk menepi. Nah maksud yang menepi itu mau datengin yang terjatuh itu. Pas dateng, nah pas mau keluar ternyata di depan itu ada yang si motor pertama. Disamperin lah kakak kami si motor pertama itu. Pas disamperin langsung apa kak? Nah langsung tarik baju, sobek ya katanya. Saking kuat itu sobek bajunya di sini. Nah ditariklah baju, dibilang kakak kami nanti dulu katanya, agak dulu katanya kan. Nah pas ngomong sama dia tuh ngomong lagi dulu, tahu-tahu di belakang langsung digebuk uang pala itu pakai helm. Si kok ngebuk pakai helm, si kok ngoco yang megang baju tadi itu ngoco, langsung darah itu ya. Nah karena diserang bagian kepala kan, kepala kami nyampak ibaratnya itu kan, laju si kok nendang lehernya, gigit si kok, pokoknya udah kati ampun lah ceritanya tuh. Nah berhenti nih gara-gara ada polisi sekta nak ke Poltabes lewat, jenguknya ngaku macet-macet katanya kan. Pas dijenguk Yola rupanya dikeroyok kakak ini nih. Nah pas dikeroyok itu ditembak sekali masih nangani, 2 kali masih nangani, 3 kali baru berhenti. Nah polisi itu pas jenguk kejadian itu katanya si kok megang helm, si kok megang batu nak munian. Kalau misalnya datang polisi itu lah mati barangkali kakak aku nih. Nah dari situ langsung dibawa ke sekta. Yang itu yang kuasa hukum memang dari Kitonian apa? Yang mana? Iya dari Kitonian. Jadi kan ada peraturan pemerintah RI nomor 39 tentang administrasi prajurit, pasal 44 rawatan keluarga prajurit. Itu pun ditegaskan dengan Kepang 5 nomor 1089 sama Kep Kasat nomor 362. Tapi saat itu ditunjukkan nggak Pak suatu surat kuasa? Nah, itu ditunjuk kemana? Tidak ditunjukkan kan? Tidak ditunjuk, tapi Apa saja jadi posisinya surat kuasa itu kan di mobil kakak. Kakak kan lagi ngawan visum.
Nah, jadi tidak bisa nunjuk ke, kalau misalnya posisi kakak ada di situ kan bisa nunjuk ke, tapi lagi pisum, lagi ngejar kan, takutnya kan diomong ke ngado-ngado baik royo, padahal kan memang luku-lukonian. Nah, pas pada saat pisum itu juga disuruh rawat, Bu, ini dirawat baik katanya, soalnya tidak mungkin lagi. Kaget dulu, soalnya kan ada di BAP sama polisi dulu kan, kalau dirawat lagi ada di BAP kan, jadi datang dulu ke sekte lagi di BAP, setelah di BAP dibawa lagi ke rumah sakit dirawat, 3 hari dirawat ya. Untuk yang 30 itu juta itu gimana mana itu? itu? Nah, Yang dari jadi 30 juta itu bukan atas perintah yang katanya di luaran itu ya. Nah, itu sebenarnya dari pihak keluarga kami. Jadi kan pihak mereka itu ada pengen damai katanya. Ya karena mereka nak damai kita terima lah kan. Tapi kan rembukan dulu. Rembukan keluarga, dapatlah nominal itu. Kalau misalnya mereka mau berdamai, mereka bersedia membayar biaya pengobatan, biaya kerugian lainnya. Ini kan kelihatannya tidak ngapa-ngapa, cuma lecet-lecet baik. Tapi kan kita tidak tahu ke depannya. Di sini loh, apa geger otak, apa cuman kita tidak tahu kan. Terus juga sampai sekarang masih trauma. Nah, jadi karena kami kan emosional tuh udah stabil, nak marah, ibaratnya kan sedih, nak marah kacau, emosi lah sebenarnya kan. Kami sampai ke PH. Nah, ini Pak, kami kalau misalnya pihak sana nak berdamai, kami bersedia. Tapi kalau misalnya mereka galak, harus bersedia membayar biaya pengobatan dan biaya kerugian lainnya. 30 juta 30 juta itu. Kami sampaikan ke PH. Nah, PH ini kan di sana atas perintah Kakum mendampingi jadi perwira hukumnya kan. Minta izin sama Kakum menyampaikan, ibaratnya sekedar mengetahui kan, Kakum kan mengetahui kan. Jadi diteleponlah, izin Kakum, ini pihak keluarga meminta uang kalau misalnya pihak sana bersedia berdamai, pihak keluarga meminta biaya pengobatan dan biaya kerugian lainnya sebesar 30 juta. Nah, kalau misalnya mereka tidak bersedia, ya gimana seikhlasnya? Ada kan rekaman seikhlasnya kan? Kayak gitu. Nah, terus Kakum menjawab, ya udah kalau pihak keluarga mau begitu, silahkan lanjutkan. Tapi misalnya mereka tidak mau, ya silahkan lanjutkan proses hukum kayak gitu kan. Ya, namanya mediasi kan, berdamai kan. Kalau misalnya mereka tidak mau kan bisa ada jalan lainnya. Tapi kalau misalnya model kayak gini dilaporkan balik kan lucu, orang dianiaya kok malah laporan balik penganiayaan. Mana nggak 2 lawan 1? Jadi untuk yang 30 itu bukan atas itu. Bukan, itu mah atas perintah, atas apa namanya, permintaan keluarga kami. Ini surat kuasanya ada nih. Iya. Oke. Kakum Iya. sendiri siapa namanya Mbak? Siapa? Pak Kakumnya siapa Mbak namanya? Kolonel. Kolonel CHK Doni. Iya. Jadi kalau Kumdam, jadi kami kan PNS TNI. Satu di Kumdam, satu di Otmil. Kalau kami di Otmil izin. Nah, jadi kami walaupun mau PNS Korem Kodim itu boleh karena itu sudah ada dasarnya, bukan cuman sekedar mentang-mentang TNI bisa, enggak, itu kami sudah ada